Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam wa syahrul qiyam wa huwa syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammad ibn Abdullah min waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Ayyuhas shaimun was shaimat wal mu'takifun wal mu'takifat, Bapak Ibu para jamaah salat zuhur yang semoga sebagaimana Allah mudahkan kita di bulan yang mulia ini berkumpul di rumahnya di Masjid Ar-Ridha untuk melaksanakan ibadah kepadanya, semoga kita semuanya nantinya juga dimudahkan Allah untuk berkumpul di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salah satu tangga yang akan menghantarkan kita untuk meraih keberhasilan kita dalam menjalankan ibadah puasa ini sehingga sampai kepada tujuan yang diinginkan Allah, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa, adalah kita menyambut dengan kegembiraan, dengan penuh sukacita kehadiran Ramadan ini. Hari ini kita menjalani ibadah puasa yang keberapa hari, Pak? Yang ketiga. Dan ketika kita menjalani ibadah ini dan menyambutnya dengan penuh kegembiraan, ini adalah merupakan salah satu kunci penting agar kita dapat meraih keberhasilan dan kesuksesan Ramadan kita tahun ini. Makanya kita sambut dengan gembira, marhaban ya Ramadan. Kita ungkapkan kegembiraan itu, menyambutnya dengan mengungkapkan selamat datang wahai tamu yang agung. Dan Nabi SAW mengajarkan seperti itu. Setiap ada kebaikan, ada hal-hal yang positif, kita harus menyambut dengan gembira. Ada seorang sahabat, Sufyan ibnu Asal, bercerita radhiyallahu anhu, suatu ketika aku mendatangi Rasulullah SAW dan saat itu Nabi sedang memakai jubah. Lalu aku datangi Nabi, setelah mengucapkan salam, aku sampaikan tujuanku. Ya Rasulullah, ji'tu li'ata'allam, ji'tu li'atlubal ilm. Ya Rasulullah, aku datang ingin mencari ilmu, ingin menuntut ilmu. Maka Nabi langsung menyambutnya dengan sambutan gembira dengan mengatakan, marhaban bi talibil ilm, selamat datang wahai penuntut ilmu. Begitulah seharusnya kita dalam mendidik putra-putri kita, anak-anak kita, mengantarkan mereka sekolah dengan penuh kegembiraan, menyambut kehadiran mereka pulang ke rumah setelah sekolah juga dengan penuh kegembiraan. Ini penting, sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita, panjangkan umur kita, bertemu dengan Ramadan, kita sambut dengan penuh kegembiraan. Karena ini adalah awal yang baik untuk meraih keberhasilan kita, meraih derajat takwa dengan puasa kita.
Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengacu kepada ayat yang tadi saya baca, ayat 58 surat Yunus, ternyata menyambut dengan gembira karunia Allah, rahmat Allah adalah amrun ilahi, perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tanya Bapak Ibu, Ramadan dalam kehidupan kita, bukankah itu merupakan rahmat dari Allah? Bukankah Ramadan ini juga karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja nikmat. Sebab Ramadan ini bukan bulan biasa, penuh dengan keistimewaan dan kemuliaan. Maka kehadiran Ramadan di tengah-tengah kehidupan kita setahun sekali, ini adalah nikmat ilahiyah, nikmat Allah, karunia Allah, rahmat Allah. Dan Allah perintahkan di dalam ayat tadi, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya maka hendaknya mereka manusia, hamba-hamba Allah itu berbahagia, menyambutnya dengan penuh kegembiraan, mensyukuri ketika dipertemukan dengan Ramadan ini, senang, bahagia. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Karena karunia Allah, rahmat Allah, nikmat Allah, Ramadan ini lebih baik daripada apapun yang dikumpulkan oleh manusia. Apakah ada Bapak Ibu yang menandingi kehebatan dan keistimewaan rahmat Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah memberikan rahmat kepada hambanya, itu jaminan. Dan sesungguhnya hidup kita di dunia ini adalah dalam rangka menjemput rahmat itu. Kosong, hampa, kering ketika hidup tanpa rahmat Allah. Apa yang kita lakukan dengan semua aktivitas positif kita, semua amal ibadah kita, semua amal soleh kita, ujungnya adalah dalam rangka menjemput rahmat Allah. Maka kita sholat, kita puasa Ramadan, membayar zakat, berinfak, birrul walidain, berkata baik, kumpul bersama seperti ini, semuanya dalam rangka menjemput rahmat Allah. Maka tugas kita di dunia ini adalah menambah kuota rahmat itu. Dan di dalam hadis sahih Rasulullah SAW menjelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki 100 rahmat, diturunkan ke dunia ini hanya 1. Itulah yang diperebutkan oleh semua umat manusia, bahkan binatang-binatang buas sekalipun terhadap anaknya pasti sayang. Itu juga bagian dari siraman dan cipratan rahmat Allah. Maka siapapun dapat rahmat Allah sehingga bisa hidup di dunia. Dan itu 1. Masih tersisa 99 rahmat lagi yang itu akan dikasih oleh Allah, diberikan nanti di akhirat kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, tugas kita di dunia ini adalah dalam rangka menjemput rahmat itu, menambah kuota rahmat, sehingga dengan beragam amal soleh termasuk puasa Ramadan ini, kita nanti mendapatkan bagian dari 99 rahmat Allah itu. Dan itulah, dengan rahmat itulah manusia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehadiran Ramadan adalah bagian dari rahmat Allah yang wajib kita syukuri dan kita sambut dengan penuh kegembiraan. Maka ungkapan marhaban ya Ramadan ini penting, karena dalam bahasa Arab kata rahaba yurahib itu menyambut dengan lapang dada, gak ada beban, sehingga menjalani ibadah ini dengan penuh keikhlasan, semangat, karena kita senang, apalagi kita faham ini adalah bagian dari karunia rahmat Allah yang kalau kita jalani dengan baik dan benar, selain mendapatkan pengampunan dari Allah, ujungnya nanti insya Allah
kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Maka menyambut dengan penuh kegembiraan ini penting. Itu menggambarkan tentang dan menginspirasi kita untuk tahyiyah nafsiyah, persiapan mental. Sebab orang kalau dari awal sudah takut, sudah nggak senang, ya, maka pasti menjalaninya juga nggak nyaman. Maka ini sekaligus untuk persiapan mental kita, bahwa ibadah yang berat ini, karena kita tahu ini nikmat Allah, karunia Allah, rahmat Allah, maka kita sambut dengan penuh kegembiraan, sehingga mental kita sudah siap dari awal, dan kita siap melaksanakannya. Sami'na wa ata'na, melaksanakan sebulan sekali, selama sebulan ini. Saya katakan ibadah puasa ini bukan ibadah yang ringan, berat. Apa buktinya Bapak Ibu saudara sekalian? Kalau kita puasa sunnah 1 hari saja di luar Ramadan, rasanya berat apa ringan? Berat apa ringan? Umumnya berat. Berat. Meskipun 1 hari saja di luar Ramadan. Makanya tidak banyak yang puasa. Memang tidak mudah. Karena harus meninggalkan makan, minum, kemudian mengendalikan syahwat, dan itu bukan hal yang mudah. Tapi di bulan Ramadan ini kita insya Allah siap, bukan hanya sehari 2 hari, tapi siap melaksanakan selama sebulan penuh. Kenapa? Karena dari awal kita sudah menyiapkan mental kita, jiwa kita. Apalagi ada tambahan dorongan iman. Makanya penuh kegembiraan itu selain tahyiyah nafsiyah, dia juga melahirkan tahyiyah ruhiyah, persiapan spiritual. Karena kita tahu sebagai orang yang beriman, dan Allah mengajak bicara kita orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, maka konsekuensi kita sebagai orang beriman harus siap melaksanakan perintah Allah. Maka Allah perintahkan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita mengatakan sami'na wa ata'na, maka kita jalani dengan penuh kegembiraan, keikhlasan, penuh semangat, meskipun sebulan. Padahal di luar Ramadan 1 hari saja berat rasanya. Inilah pentingnya menyambut dengan penuh kegembiraan. Ada tahyiyah ruhiyah, ada persiapan spiritual kita yang siap menjalani ini dengan penuh kegembiraan dan keikhlasan, dan akhirnya kita nyaman menjalaninya. Bahkan bukan hanya puasa saja, ada perubahan pola hidup kita ketika berada di bulan Ramadan ini. Mayoritas kita dengan ringan bangun sebelum subuh. Mayoritas kita bangun sebelum subuh. Ada yang bangun jam 3, mungkin jam setengah 4. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk sahur. Dan jangan diremehkan sahur meskipun sunnah, karena ia menambah keberkahan dan kesempurnaan puasa kita. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk tidak menyepelekan sahur. Meskipun mungkin diantara kita ada yang merasa kuat, tapi tetap jalani itu. Meskipun dengan sahur dengan hanya sebiji kurma, tapi tetap dijalani, dihidupkan sunnah ini. Tasahharu, kata Nabi, sahurlah kalian ketika puasa. Fa inna fis sahuri barakah, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada barokah, ada keberkahan. Ada 2 barokah. Ada al-barakah al-hissiyah, barokah fisik, karena kalau sahur berarti kita makan, minum, mengkonsumsi sesuatu untuk menambah nutrisi badan kita. Makanya disunnahkan sahurnya itu diakhirkan sahur itu. Kalau tadi pagi misalnya subuhnya jam 4 lewat berapa, maka sahur misalnya jam 4.40 berapa itu, maka sahur jam 4 atau sahur jam 4:04. Lebih dekat waktu subuh itu barokah hissiyah. Jangan sahur jam 12, terlalu panjang. Yang kedua, ada barokah yang lain. Apa? Al-barakah yang lain, barokah ruhiyah. Barokah yang non fisik adalah
karena dengan sahur menjelang subuh, mendekati waktu subuh, insya Allah kita tidak ngantuk sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh. Sahur hukumnya sunnah, sholat subuh hukumnya wajib. Nah, ada sebagian saudara kita sahurnya jam 12, jam 2, akhirnya setelah sahur ngantuk, tidur, akhirnya subuhnya kelewatan, bangun jam 6. Nah, gara-gara sunnah mengorbankan yang wajib. Nah, ini pentingnya sahur diakhirkan. Maka jika di luar Ramadan bangun sebelum subuh rasanya berat, tapi di bulan Ramadan ini alhamdulillah anak-anak kita, keluarga kita juga mudah untuk dibangunkan, diajak bersama-sama sahur. Kenapa? Karena ada persiapan mental, persiapan spiritual. Berangkat dari iman, akhirnya iman ini mampu melahirkan hal-hal yang menurut kita berat menjadi ringan. Inilah hebatnya, dahsyatnya pengaruh kekuatan spiritual. Selain itu juga ada tahyi'ah fikriyah. Penting, mumpung masih di awal-awal Ramadan, kita perlu memahami terus, belajar, membaca bagaimana menjalankan ibadah puasa ini dengan baik dan benar. Maka pengajian, kajian seperti ini menjadi penting agar kita mengisi hari-hari yang mulia di bulan Ramadan ini diisi dengan hal yang positif sehingga menyempurnakan ibadah puasa kita dan memudahkan kita menuju goal dari ibadah ini. Goalnya adalah la'allakum tattaqun. Itu berangkat dari pemahaman yang benar. Makanya menyambut dengan gembira itu juga menyiapkan fikriyah, pemikiran kita. Dan ada ungkapan kaidah yang dibuat oleh para ulama, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Seseorang itu bisa menghukumi sesuatu itu berangkat dari persepsinya, pemahamannya. Kalau seseorang memahami hakikat Ramadan dan hakikat puasa, maka dia akan berusaha untuk mewujudkan dalam menjalankan ibadah puasa ini dengan baik dan benar. Nah, disinilah pentingnya menyambut Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Selain ternyata itu juga amrun ilahi, perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka menyambut dengan penuh kegembiraan ini juga termasuk dalilul iman. Bukti dari kejujuran keimanan seseorang. Tanpa persiapan mental, tanpa persiapan spiritual, tanpa persiapan intelektual, maka seseorang akan menjalani ibadah puasanya ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban dan akhirnya menjadi orang yang rugi, tidak mendapati pahala, tidak memberikan pengaruh yang positif bagi kehidupannya. Dan inilah yang harus kita waspadai mumpung di awal Ramadan. Kenapa? Karena ternyata Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam telah memberikan warning dalam beberapa hadis. Saya ingin kutip dua hadis. Salah satunya adalah hadis Rasulullah SAW. Hadisnya ini disahihkan para ulama di dalam Sunan At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sesuatu ini yang mengejutkan banyak para sahabat. Kata Nabi, raghima anfu rajulin, sungguh celaka, rugi, gagal total seseorang. Siapa? Dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang ketika disebut namaku di sisinya, dia enggak mau bersolawat kepadaku. Makanya setiap kali disebut nama Muhammad kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Di versi riwayat yang lain, Nabi menyampaikan ini ketika beliau naik mimbar. Ada versi riwayat yang lain, Nabi naik mimbar pada tangga pertama, tiba-tiba Nabi mengatakan amin. Tangga kedua naik lagi, Nabi tiba-tiba mengatakan amin. Naik lagi ke atas, tiba-tiba Nabi mengatakan amin. Maka para sahabat penasaran, ya Rasulullah,
Ada apa? Enggak ada apa-apa kok tiba-tiba engkau mengatakan amin. Nabi menyampaikan, ja'ani Jibril. Tadi Jibril mendatangiku. Lalu menyebutkan isi hadis tadi. Di antaranya tadi ada orang yang namamu disebut di sisinya enggak bersolawat. Lalu Nabi mengatakan amin. Celaka orang ini, amin. Jadi ini lebih berat lagi. Karena yang mengamini Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ini ada kaitannya dengan Ramadan. Rahima anfu rajulin. Sungguh rugi, khaba wa khasira, rugi, gagal total. Siapa? Man dakhala alaihi Ramadan. Rajulun dakhala alaihi Ramadan. Seseorang yang dipertemukan dengan Ramadan. Dipanjangkan umurnya dengan Ramadan. Thumman salakha, kemudian Ramadan ini lepas, selesai, falam yughfarlah, dia tidak mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah capek, tidak makan, tidak minum, puasa sebulan, ternyata tidak ada catatan amal soleh dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selesai Ramadan, dia tidak mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal aslinya kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan mendasarkan pada iman dan mengharap pahala dari Allah, maka pasti dia diampuni dosanya. Maka rugi, gagal total seseorang ketika dipertemukan Ramadan, keluar dari Ramadan tidak mendapatkan pengampunan. Nah, inilah yang harus diwaspadai. Dan yang ketiga, rahima anfu rajulin, saya sempurnakan hadisnya, sungguh rugi seseorang, siapa? Yang adrakahu abawahu fil kibar. Orang yang mendapati kedua orang tuanya hingga tua. Falam yudkhilahul jannah, tapi kedua orang tuanya tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Kenapa? Karena ia tidak birrul walidain, tidak memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik, alias uququl walid, durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillah. Nah, inilah hadis yang memberikan warning kepada kita, sehingga penting sekali menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, karena di sana ada persiapan mental, spiritual dan intelektual. Tanpa itu seseorang menjalaninya seperti rutinitas tanpa makna, tanpa pahala, dan tentu ini sebuah kerugian. Di hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, dan para ulama juga menilai hadis ini sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan warning juga dengan hadis yang lain. Kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapati pahala dari puasanya. Yang ia dapatkan hanya sekedar rasa lapar. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyami illa sahar. Dan berapa banyak orang yang qiyam Ramadan, tarawih, nambah waktu setelah Isya, sholat tarawih, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari qiyamnya kecuali hanya nambah waktu dan mengundur waktu tidurnya, hanya sekedar begadang. Nah, hadis ini juga memberikan warning bagaimana kita harus waspadai, jangan sampai kita termasuk orang itu. Nah, disinilah pentingnya kita menyiapkan mental kita, rohiyah kita, dan intelektual kita, supaya kita faham bahwa kita sekarang tidak di bulan biasa. Kita bukan di hari-hari biasa. Ini adalah bulan yang istimewa, yang penuh ya keistimewaan, kemuliaan, sehingga kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh menjadi manusia yang istimewa, menjadi ayah yang istimewa, menjadi ibunda yang istimewa, menjadi pekerja yang istimewa, menjadi pemimpin yang istimewa, menjadi anggota masyarakat yang istimewa, karena kita berada di bulan yang istimewa. Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana seseorang tidak gembira
menyambut kehadiran bulan yang mulia ini. Sementara Nabi SAW menyampaikan kepada kita begitu banyak kemuliaan dan keistimewaan bulan ini. Di antaranya di awal Ramadan itu Nabi menyampaikan pidato kenegaraan. Hadis ini diriwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya dan disahihkan Syekh Albani. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qad ja'akum Ramadan. Wahai umatku, wahai para sahabatku, telah datang kepada kalian Ramadan. Ini bukan bulan biasa. Kenapa? Syahrun mubarak. Bulan Ramadan ini bulan yang diberkahi. Bulan yang penuh barokah. Bukankah selama ini kita selalu mengharapkan keberkahan dari Allah? Ketika ada saudara kita menikah, kita datang ke resepsi pernikahan, di antara doa yang diajarkan Nabi sebagai tahniah apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mendoakan keberkahan rumah tangganya. Ketika bertemu dengan sesamanya, kita selalu mengucapkan salam. Ada juga hadis Nabi mengajarkan kepada Anas bin Malik, wahai Anas, kalau kamu masuk rumah, meskipun itu rumahmu, ucapkan salam. Kenapa? Takun barokatan ala ahlik. Karena salam itu akan menjadikan berkah bagi anggota keluargamu. Makanya kita masuk rumah mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa keberkahan. Kita diantaranya selalu berdoa, wa barik lana fi ma a'tait, ya Allah, berkailah untuk kami terhadap apa yang Engkau berikan kepadaku. Makanya kata berkah ini juga kata yang sangat familiar dan banyak diinginkan oleh masyarakat, terutama di Indonesia. Coba lihat, banyak sekali. Bahkan rumah makan berkah, sampai toko bangunan UD kadang-kadang ada kata berkah, perusahaan ada kata berkah. Saking akrabnya dan penginnya kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau pulang dari kondangan bawa apa? Berkat. Berkat itu barokah, berarti berkah. Maka Nabi menyampaikan syahr mubarak, ini bulan yang diberkahi. Iftaradhu alaikum siyama, Allah mewajibkan kepada kalian puasa. Lalu Nabi menyampaikan tuftahu fi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Bagaimana tidak gembira? Inilah saatnya untuk membuktikan dengan sungguh-sungguh apa yang selama ini kita minta kepada Allah dalam doa-doa kita. Di antara doa yang kita baca dalam doa-doa kita, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama dengan hamba-hamba pilihan. Itu yang kita minta, masuk ke dalam surga. Ramadan dibuka pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Kesempatan masuk neraka tertutup. Dengan puasa, dengan qiyam Ramadan, dengan berbuat baik di bulan mulia ini, dengan rajin bersedekah, mengeluarkan zakat, dengan berbagi dengan sesamanya, ikut andil, berkontribusi dalam memberikan buka puasa, berkata yang baik, menjaga perbuatan kita untuk tidak melakukan hal yang menodai puasa kita. Ini semuanya menjadikan kita semakin terjauh dari api neraka. Bukankah itu juga yang selalu kita minta dalam doa kita? Di antaranya dalam doa sapu jagat selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ujungnya apa? Wa qina adzabannar. Minta kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka. Ramadan, kata Nabi, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fi syayatin. Masa ada orang yang berakal gak suka dengan Ramadan, gak menyambut dengan gembira, padahal setan dibelenggu. Bahwa ada yang masih maksiat mungkar, naam, ada juga hawa nafsu, karena hawa nafsu juga mengajak kepada kemungkaran. Tapi peluang orang untuk berbuat buruk itu kecil. Maka umumnya orang pada baik kalau Ramadan ini. Dan kita juga diajarkan Nabi untuk selalu menjaga perbuatan ucapan kita, jangan sampai menodai puasa kita. Lalu Nabi melanjutkan, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Bagaimana tidak bergembira? Di dalam bulan Ramadan ini ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita diperintahkan Nabi untuk mengejarnya, memburunya, mengorbankan waktu, tenaga, sampai i'tikaf, berusaha untuk mengejarnya, mengisi malam-malam akhir Ramadan
dengan ibadah untuk memburu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, maka tentu saja manusia kalau sampai tidak bergembira, kalau ada orang tidak suka dengan Ramadan, pasti ada al-khalal al-imani, ada cacat pada keimanannya. Maka disinilah kita sambut dengan gembira Ramadan ini dengan mengungkapkan marhaban ya Ramadan, dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menolong kita, membantu kita untuk bisa mengisi siang hari Ramadan ini dengan puasa iman wahtisaban, dan malamnya dengan qiyam Ramadan iman wahtisaban, dan dengan itu mudah-mudahan kita semuanya diantarkan Allah menjadi pribadi yang bertakwa, keluarga kita bertakwa, masyarakat kita bertakwa, dan dengan takwa itu insya Allah hidup kita akan diberkahi Allah di dunia, rumah tangga kita diberkahi Allah, kehidupan ekonomi kita diberkahi Allah, pekerjaan kita diberkahi Allah, kehidupan berbangsa bernegara kita diberkahi Allah, dan akhirnya dengan takwa itu insya Allah kita akan dapat mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala, karena surga Allah seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dipersiapkan hanya bagi hamba-hambanya yang bertakwa, seperti dalam surat Ali Imran ayat 133. Berarti saking sayangnya Allah mewajibkan puasa ini, ujungnya itu agar kita semuanya masuk surga. Ramadan mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.